Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam dunia maya tentang pelajaran PKK. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang prototype dan kemasan produk. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran daripada materi prototype dan kemasan produk adalah mengetahui, jadi siswa peserta didik mengetahui pengertian dan konsep tentang prototype dan kemasan produk. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara pembuatan desain dan kemasan produk. Kita masuk dulu ke materi yang pertama mengenai konsep prototype. Nah, dilihat di sini ada 4 yang akan kita bahas tentang konsep prototype. Yang pertama yaitu mengenai pengertian prototype. Yang kedua mengenai kategori dalam prototype. Yang ketiga mengenai manfaat prototype. Dan yang keempat adalah penentuan konsep desain prototype. Kita masuk dulu ke pengertian prototype. Prototype itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk yang berfungsi sebagai alat uji suatu produk atau konsep sebelum produk itu diperbanyak atau dilempar ke pasaran. Jadi prototype itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Jadi fungsinya ini adalah alat untuk uji suatu produk atau konsep sebelum produk itu diperbanyak atau dilempar ke pasaran. Kategori dalam prototype ini ada 4 kategorinya. Yang pertama adalah prototype sebagai pembuktian teori. Yang kedua adalah prototype bentuk. Yang ketiga adalah prototype visual. Dan keempat adalah prototype fungsional. Apa itu prototype sebagai pembuktian teori? Jadi artinya ini adalah prototype itu untuk menguji suatu desain atau teori. Sedangkan kalau prototype bentuk itu artinya dapat memberikan informasi mengenai tampilan suatu produk, ya. Sedangkan untuk prototype visual artinya prototype ini sesuai dengan aslinya, digunakan sebagai model palsu di pameran. Sedangkan prototype fungsional itu artinya komponen yang hampir mirip dengan komponen sebenarnya. Apa sebenarnya manfaat dari prototype? Kita lihat ini ada 4 manfaat dari prototype adalah sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Yang kedua adalah menguji kualitas dan penampilan sebagai jenis bahan. Dan yang ketiga adalah alat bantu deskripsi sebuah produk. Dan keempat adalah membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Selanjutnya untuk menentukan konsep desain prototype itu ada 2 model. Ada prototype kertas, jadi kita buat itu dalam bentuk gambar dalam kertas. Dan yang kedua adalah prototype cepat. Selanjutnya penyajian desain prototype dan kemasan. Ada 2 cara penyajiannya. Yang pertama itu adalah penyajian desain kemasan, dan yang kedua adalah tahap desain kemasan produk. Yang harus diperhatikan dalam penyajian desain kemasan itu, yang pertama adalah melindungi produk kemasan itu harus dapat melindungi produk. Yang kedua adalah kemasan itu mudah saat dibawa. Yang ketiga adalah kemasan itu memiliki daya tarik. Dan yang keempat adalah kemasan menampilkan produk yang siap jual. Dan kelima adalah kemasan itu informatif dan komunikatif.
dan keenam adalah bermanfaat dalam pemakaian ulang. Jadi ini ada 6 yang harus diperhatikan dalam penampilan suatu kemasan. Ya, demikianlah pemaparan singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.